Iya, pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, tadi kita mau membahas materi yang sangat menarik nih dokter, yang Betul. kita sering ketemu sehari-hari, apalagi kalau misalnya kita beli Ada dok? jajanan. Ah, itu dia. Nah, tentang kemangi. Iya, dan tentunya bagi pencinta masakan Sunda ya, pasti sangat familiar dengan daun kemangi karena aromanya wangi nih. Dan ternyata daun kemangi menawarkan sejumlah khasiat untuk kesehatan. Salah Ya. satunya nih, tapi di tengah kita sudah ada Dokter Mute nih. Halo dok, apa Halo kabar? dokter Mute. Nah, dok, langsung dok. Ini katanya nih dok ya, daun kemangi dapat membantu mengurangi bau badan. Ya, Fakta atau mitos dok? itu fakta, Dok. Fakta. Dok, ya. Coba dok, gimana dok ceritanya tuh dok? Ya, jadi ini daun kemangi seperti ini ya. Mungkin udah nggak asing kan ya. Daun kemangi itu sebenarnya spesiesnya banyak banget. Cuma Iya. di Indonesia memang yang ini. Nah, dia kaya dengan minyak asiri ya, Dok. Nah, minyak asiri tersebut dia memiliki efek sebagai antibakteri. Nah, itulah mengapa dia mampu mengurangi bau badan. Iya. Yang kedua juga kan sebagai tanaman aromatik ya, wangi. Jadi apa yang kita makan biasanya kan dia terkeluar dari aroma tubuh kita. Nah, seperti itu. Nah, ini masyarakat pengen tahu dok, ini diapakan dok? Apakah ditempel di ketiak atau dibikin racikan, Ya. diminum gimana dok? Jadi kalau untuk menghilangkan bau badan bisa dibuat lalapan atau di jus atau dibuat teh ya. Jadi beberapa lembar gitu segenggam biasanya dijadikan teh direbus dengan 1 gelas air dikonsumsi. Oke. Cukup gitu. Jadi kalau dibikin teh tuh bisa dok daun kemangi ya? Ya istilahnya teh kemangi ya, Oh, teh walaupun tidak ada kemangi, tehnya gitu. betul, Jadi betul. daun teh hanya sama air direbus gitu. Wah, simple dok ya. Simpel ya, betul. Nah dok, ini ada fakta mitos selanjutnya nih dok. Katanya daun kemangi dapat membantu mengendalikan gula darah. Ya, Fakta atau mitos? itu fakta lagi, Dok. Fakta, Ya. banyak sekali khasiatnya ya dok. Oh, Itu betul. gimana dok? Jadi ini memang kandungan aktif dari kemangi ini fungsinya dia untuk meningkatkan pengeluaran dari insulin dari sel beta pankreas ya. Iya. Dan kedua yaitu dia mampu meningkatkan asupan atau penyerapan dari gula dari sel gitu. Jadi mampu menurunkan kadar gula darah. Gitu. Nah, ini masyarakat pengen tahu dok, gimana cara membuat racikan daun kemangi yang bisa membantu untuk mengendalikan gula darah. Ya baik, ini kebetulan kita udah didihkan air tadi ya 1,5 gelas. Kemudian kita masukkan daun kemanginya sekitar 15 lembar, Dok. 15 lembar. Ya, 15 lembar. Jadi mendidih dulu, kemudian 15 lembar, kira-kira 15 lembar ya. Ini takaran airnya sekitar 1,5 gelas. 1,5 gelas. 1,5 gelas. Kemudian dengan api kecil ya, Dok. Iya. Nah, udah sekitar 15 sampai 20 menit kita Iya. rebus. Oke. Nanti baru setelah 15 menit baru kita angkat, kita saring, dikonsumsi pada pagi hari. Oh berarti Gitu. direbus aja ya dok ya? Ya, Nggak direbus aja. ditambahin yang lain-lain dulu ya? Tidak, cukup daun kemangi dengan air aja. Ini diminumnya sebelum atau setelah makan, Dok? Baiknya adalah sebelum makan, Sebelum makan. pada pagi hari. Dan nggak apa-apa andai kata dikombinasikan dengan obat-obatan anti diabetes atau dikasih jarak Ya, harusnya dikasih jarak sekitar 2 jam, 2 jam. agar tidak terjadi interaksi ya. Oke. Gitu. Iya. Tapi dok, kalau misalnya nih ya, ternyata kayak pengen nih yang manis-manis gitu ya, tapi ingin menurunkan gula darah nih, Iya. menurunkan, Untuk diabetes itu bisa ya. ditambah yang lain apa gimana gitu Iya dok? baik, mungkin Supaya rasanya tuh lebih enak gitu dok. Betul. ya lebih agak ada rasanya ya. Sebenarnya dari rasanya sendiri udah nggak terlalu pahit ya, atau bisa juga ditambahkan dengan stevia. Stevia. Stevia itu seperti daun, dia rasanya manis, itu bagus untuk Jadi rendah kalori, Dok, rendah ya? kalori betul. Tapi ini aromanya wangi loh. Wangi ya. Wangi ya? Terasa banget aromanya. Menembus masker ya dok ya? Ya. Dok, ini juga ada yang mengatakan kan dok ya, katanya daun kemangi dapat membantu menurunkan demam. Ya. Nah ini fakta atau mitos dok? Ya, itu fakta lagi, Dok. Fakta. Ya, jadi zat aktifnya itu memang dia kalau mekanismenya secara biokimia dia memblok prostaglandin ya, terbentuknya prostaglandin sehingga dapat menurunkan demam. Nah Itu ini memang maksudnya ditempelkan di dahi atau diminum juga? diminum juga, diminum. Jadi memang itu memang sudah sebagai etnomedicine ya. Etnomedicine itu artinya pengobatan yang digunakan etnis tertentu, baik di luar negeri seperti Afrika, India, kemudian di Indonesia juga memang sudah digunakan untuk mengurangi demam. Oke. Apakah dapat dikonsumsi oleh anak-anak yang demam? Bisa ya? Iya, bisa. Oke, Dokter Mute ini pasti Dokter Haikal penasaran banget ya kan, sebagai seksolog ya kan. Nah katanya fakta mitosnya nih, daun kemangi
dapat meningkatkan gairah seksual. Nah, ini fakta atau mitos nih, Dok? Itu fakta, Dok. Wah, kenapa Ya, dok? jadi Gimana, Dok? ya mekanismenya banyak ya. Yang pertama dia memang kaya kandungan antioksidan. Iya. Jadi antioksidan kan kalau radikal bebas berefek kepada pembentukan Iya. hormon testosteron kan dia mengganggu Betul. fungsi ya dok ya. Betul, Ya. Dok. Yang kedua dia apigenin. Ada zat yang namanya apigenin. Dia fungsinya untuk meningkatkan lamanya waktu ereksi dok. Wah, nah ini kalau ngomongin ereksi dok ya, ini para laki-laki penasaran dok, gimana cara bikinnya nih? Iya. Bikin ramuan daun kemangi yang bisa membantu ereksi tadi. Iya, mungkin ini kita sudahkan dulu ya, Iya. misalnya 15 menit. Nanti kemanginya itu kita kombinasi dengan jahe dok. Nah, Jahe. jahe kan fungsinya juga untuk melancarkan peredaran darah ya. Jadi Betul. kalau peredaran darah kita lancar, otomatis Ya. mohon maaf ke alat kelamin pria juga kan Oke. dia akan impactnya bagus. Terus Ya. kemudian juga dengan ketumbar dan ini star anis atau bunga lawang. Bunga lawang. Iya gitu. Nah ini dimasukin semua dok atau gimana? Iya, kita 4 gelas ya, Ya. kita butuh 4 gelas. Ini mungkin dibersihkan dulu ya dok ya. Oke. Maaf ya. Ya. Ya, jadi ini kita bikin ramuan untuk yang meningkatkan gairah seksual dok Gairah ya. seksual, betul. Karena ini penting nih bagi masyarakat, apalagi bagi Pak Sutri ya, yang baru menikah nih ya. Iya. Atau yang sudah Habis cukup ini, lama menikah nih, penting nih. habis ini Dokter Haikal langsung ngasih resep ini nih, Dok, ke pasien-pasiennya. Karena ini bahannya dapat dibeli Betul. di pasar dok ya, lebih Iya. mudah didapatkan kan? Betul, lebih Oke. mudah didapat ya. Ya. Jadi kemanginya itu kira-kira sekitar 4 sendok 4 sendok. 4 sendok makan dok. Pas untuk makan. Iya, 4 sendok Oke. makan. Maaf ya, Ya. kita masukkan saja. 4 sendok makan daun kemangi. Ya. Kemudian 1 sendok makan ketumbar. Ketumbar, Nah, 1 ketumbar sendok seperti ini. makan. Ya, 1 sendok makan ketumbar. Oke. Kemudian bunga lawangnya Bunga 1 lawang. sendok teh. 1 sendok Nah, teh. Kemudian jahe yang sudah diparut. Ya. Kenapa harus diparut? Karena agar mudah keluar ya zat aktifnya. Betul. Itu cukup 1 sendok. Iya. Nah, ini Nah, direbus selama berapa lama? Ini direbus sekitar 15 sampai 20 menit. Oke. Nah, kemudian juga ditambahkan sereh sekitar 2 Serai. sendok makan. Sereh fungsinya sebagai aromatik ya. Yang kedua juga untuk merilekskan pikiran. Oh, betul, gitu. betul. Jadi Karena kalau saling kaitan. Rileks pikirannya itu bisa lebih menikmati ya. Betul. Menikmati suasana dengan istri. Betul. Harus Oke. pasangan yang sah loh ya. Iya. Oke. Ya. Nah, ini dikonsumsinya setiap hari atau mungkin sesaat sebelum melakukan tugas, Dok? Ya, jadi kalau misalnya memang ada masalah Iya. seperti gangguan ereksi, mungkin bisa dikonsumsi sehari 2 kali dulu. Sehari 2 Nanti kali. kalau sudah membaik atau tidak ada masalah, bisa sesuai kondisional aja. Gitu. Dan tentunya dapat dikonsumsi juga oleh perempuan, Dok ya? Ya, perempuan juga bisa mengkonsumsi karena nanti efeknya karena dia kan adaptogen ya dok ya. Adaptogen itu adalah tanaman yang mengadap tubuh kita untuk mengatasi stres. Jadi dia mengatur hormon juga termasuk estrogen gitu. Iya. Nah, Dok, jadi ada pertanyaan nih, Dok. Boleh nggak sih kalau ini dikonsumsi setiap hari, Dok? Ya, kalau ada masalah tidak masalah ya. Misalnya ada masalah ereksi seperti tadi, misalnya gangguan misalnya mohon maaf ya ejakulasi dini, boleh dikonsumsi setiap hari sampai normal lagi. Kalau misalnya sudah normal, mungkin bisa dijarak seminggu 3 kali ya, gitu. Sesuai Nah, kebutuhan. ini pemirsa ya, mohon dicatat ya, racikannya daun kemangi, kemudian ada ketumbar, daun lawang, Bunga dan lawang, jahe serta serai. daun sereh ya. Nah, jadi ini penting nih untuk keharmonisan hubungan rumah tangga ya. Dicatat pemirsa ya, di screenshot pemirsa. Iya. Iya. Nah, Sambil menunggu matang, saya mau coba yang 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 tadi ada, Dok, mana? ya? Oh, yang tadi ya sudah. Sudah diolah Iya, ya. Oke. diolah. Mungkin nanti saya coba nih, Dok. Ini penasaran saya coba gimana rasanya nih ya. Ya, habis itu langsung pulang ya dok. Tetap di Hidup sehat. sehat.